Pasukan Islam ini bergerak dan mulai menguasai wilayah Spanyol dan Portugal pada tahun 92 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Pasukan ini dipimpin oleh orang-orang Muslim yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Umayyah di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang bertugas sebagai gubernur Afrika Utara saat itu ialah Musa bin Nusair. Mereka saat itu menyerang pasukan Gotik Barat yang beragama Kristen yang tinggal di semenanjung Iberia atau wilayah yang juga disebut sebagai Hispania, yang oleh orang-orang Muslim biasa disebut dengan Andalusia. Kata Andalusia sendiri sebenarnya berasal dari kata Vandal, yaitu orang-orang Eropa yang mungkin dianggap dominan. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang biasa melaut dan kemudian menjadi sebutan bagi orang-orang yang tinggal di wilayah Eropa Barat. Pasukan Muslim yang menaklukkan Spanyol kala itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan yang dia sendiri bukanlah orang Arab, tetapi dia adalah orang barbar yang merupakan penduduk asli Afrika Utara. Tariq bin Ziyad juga dibantu langsung oleh gubernur Afrika Utara yaitu Musa bin Nusair. Penaklukan ini bergerak ke arah utara untuk menghadapi Raja Gotik saat itu yaitu Luzrik atau Roderick. Maka pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Roderick dalam sebuah pertempuran bernama Pertempuran Lembah Lakkah atau Peristiwa Wadi Lakkah. Penaklukan ini berlangsung terus-menerus sampai tahun 107 Hijriah. Yaitu, jadi kalau kita hitung, jumlah waktu yang diperlukan umat Islam untuk menaklukkan seluruh wilayah Andalusia kurang lebih selama 15 tahun sampai tahun 107 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 726 Masehi. Maka umat Islam setelah itu menguasai wilayah yang luas yang mencakup wilayah Spanyol, Portugal, dan bagian selatan dari Prancis. Maka penaklukan ini menjadi awal dari keberadaan umat Islam di Andalusia selama sekitar 800 tahun lamanya. Selanjutnya adalah proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Andalusia yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah, lahir tahun 113 Hijriah di Damaskus, merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah jilid 2 di Andalusia. Dia dijuluki Sokor Quraisy atau Elang Quraisy karena mampu berpindah tempat ke negeri yang jauh. Dia juga dijuluki Ad-Dakhil atau orang yang masuk karena dia telah melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk bisa masuk ke negeri Andalusia. Abdurrahman lahir dan dibesarkan di Damaskus. Dia dilahirkan saat kakeknya Hisham bin Abdul Malik masih menjadi khalifah. Dia ditinggal mati ayahnya saat kecil sehingga dia tinggal di sana khilafah bersama kakeknya Hisham bin Abdul Malik. Saat Abdurrahman masih kecil, dia sempat mendengar bahwa paman dari ayahnya yaitu Maslamah bin Abdul Malik pernah mendapatkan firasat bahwa suatu saat pasukan dari timur akan datang dan mengalahkan Bani Umayyah. Namun Bani Umayyah akan tetap bertahan dan memimpin karena ada satu dari keturunan Bani Umayyah yang berhasil bertahan dan mendirikan kembali pemerintahan Daulah Bani Umayyah di negeri Andalusia. Ketika Maslamah bin Abdul Malik melihat sosok Abdurrahman Ad-Dakhil, dia pun memandangnya lama dan mendapatkan firasat bahwa Abdurrahman adalah orang yang ada dalam ramalannya tersebut. Saat Daulah Abbasiyah berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah, Bani Abbas menangkap dan menghabisi semua keturunan Bani Umayyah karena mereka takut kalau Bani Umayyah memberontak dan merebut kembali kekuasaan dari tangan mereka. Para keturunan Bani Umayyah dikejar ke semua tempat dan hampir semuanya tidak selamat. Abdurrahman sendiri berhasil kabur dan kemudian dari Damaskus beliau lari ke Irak. Di Irak dia sempat hampir tertangkap. Dia bahkan terpaksa berenang melintasi sungai Efrat yang besar demi melarikan diri dari kejaran pasukan Bani Umayyah. Selanjutnya Abdurrahman berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan akhirnya dia memutuskan untuk hijrah ke Maroko. Abdurrahman akhirnya berhasil sampai di Maghrib atau wilayah Maroko. Dia ditemani oleh beberapa pengikutnya. Saat Abdurrahman Ad-Dakhil tiba di Andalusia, dia didatangi oleh Abu Usman dan Abdullah bin Walid. Keduanya memberikan dukungan dan perlindungan kepada Abdurrahman. Mereka pun kemudian berkumpul di Benteng Torch yang merupakan kediaman dari Abu Usman. Saat itu Maghrib dan Andalus merupakan satu wilayah yang tidak terpisahkan. Seluruh wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Yusuf Al-Fihri. Sehingga mau tidak mau Yusuf Al-Fihri pun turun tangan menghadapi pasukan Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka terjadilah kontak senjata antara kedua belah pihak yang kemudian setelah terjadi rentetan peristiwa yang menegangkan, Abdurrahman berhasil menguasai Andalusia pada tahun 138 Hijriah dan kemudian Yusuf Al-Fihri berhasil ditahan. Sampai kemudian setelah Yusuf Al-Fihri melanggar perjanjian dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, dia pun dihukum mati.
Kekuasaan Daulah Bani Umayyah tetap bertahan di Andalusia dari tahun 756 sampai 1031 Masehi. Nah, untuk tema pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama mengenai ilmu pengetahuan dan sains, yang kedua mengenai peradaban dan pembangunan, dan yang ketiga mengenai faktor pendukung dari kemajuan peradaban. Jadi anak-anak, selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol ini berkuasa. Banyak prestasi dan kemajuan yang sudah tercapai. Salah satunya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang dicapai pada masa ini antara lain yaitu yang pertama pada bidang filsafat. Nah, atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur dalam jumlah yang cukup besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Asy-Syaikh, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Lalu tokoh yang kedua yaitu Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadais, sebuah kota kecil di timur Granada. Dan karya filsafatnya yang terkenal yaitu Hai Ibnu Yaqzan. Nah, tokoh lainnya yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Yang menjadi ciri khas dari Ibnu Rushd adalah kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian. Dalam hal sains, pada masa ini banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Nah, salah satu tokohnya yaitu Abbas Ibnu Fams. Abbas Ibnu Fams menggeluti bidang astronomi dan kimia. Selain itu, terdapat tokoh juga yaitu Ahmad bin Ibas, yaitu ia ahli dalam bidang pengobatan, dan Ibnu Jubair, ia ahli dalam bidang geografi. Selanjutnya dalam bidang fikih. Nah, dalam bidang fikih ini Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdur ar-Rahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadhi yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Khutiyah, Muzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Hazm. Hal yang selanjutnya yaitu terkait sejarah. Orang yang pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun. Melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah, buku ini menjadi tumpuan studi ilmuwan-ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Karya-karya Ibnu Khaldun mampu memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan barat. Ahli sejarah lainnya adalah Yahya bin Hakam, seorang penyair yang dikenal dengan Al-Ghazal, juga Abu Bakar Ibnu Muhammad, yang terkenal dengan Ibnu Al-Khutiyah, dengan karyanya yang berjudul Thariq Iftitah Al-Andalus, memiliki nilai tersendiri karena penafsirannya mengenai peristiwa-peristiwa di Spanyol yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang Arab. Selain ilmu pengetahuan dan sains, terdapat juga kemajuan terkait peradaban dan pembangunan. Nah, banyaknya peninggalan monumental yang hingga sekarang masih bisa dilihat menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Salah satunya adalah di kota-kota sebagai berikut. Yang pertama yaitu kota Cordoba. Kota Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah. Taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Di Cordoba dibangun Masjid Raya. Ada juga istana Damsyik di sana. Keindahan Cordoba semakin nyata manakala fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapih dan dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Terdapat juga Al-Khosar Al-Kabir yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana yang megah. Terdapat juga Rushafat yang merupakan istana yang dikelilingi oleh taman yang berada di sebelah barat Laut Cordoba. Yang selanjutnya yaitu kota Granada. Nah, kota Granada ini merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa.
Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah yang merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya seperti Istana Algaza, Menara Girilda, Al-Zahra, yaitu kota satelit di Bukit Sierra Monera. Nah, kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid yang sangat unik dan indah. Anak-anak, jadi di balik perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang terjadi di Daulah Umayyah di Andalusia ini terdapat faktor-faktor kemajuannya, yaitu diantaranya adanya heterogenitas yang tinggi. Heterogenitas merupakan keberagaman. Jadi komposisi masyarakat tadi yang ada di Andalusia itu mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan semangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itu telah mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Faktor yang kedua yaitu karena adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Faktor yang ketiga yaitu karena adanya persaingan antara Mulk al-Tawaif. Mulk al-Tawaif ini merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Nah, semuanya ini bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, arsitektur, dan juga kebudayaan. Faktor yang keempat yaitu adanya dorongan dari penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah, sehinggalah muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Cukup sekian materi kita hari ini. Jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya umat Islam di negeri Barcelona itu lenyap sama sekali, padahal siar Islam pernah menggema dengan jaya di sana. Di antara peninggalan Kesultanan Islam di sana seperti Masjid Cordova atau Spanyol, peninggalan dinasti Umayyah ini kemudian dijadikan gereja katedral Katolik atau Katedral de Cordoba. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Islam bisa runtuh di daratan Eropa? Dahulu, kekuasaan Islam di Spanyol sangat kuat. Islam tumbuh bersama dengan budaya dan peradaban dunia. Peran Islam menduduki kedudukan penting dalam peradaban global. Islam menjadi acuan kehidupan dan ilmu pengetahuan di tanah Spanyol. Di zaman itu pula, lahirlah ilmuwan-ilmuwan Muslim. Islam menguasai daratan Eropa selama 8 abad lamanya, dan itu bukanlah waktu yang singkat. Namun, di tahun 1492 Islam kemudian memudar di sana, hingga Islam menjadi agama minoritas. Pertama, perpecahan umat Islam pada saat itu. Dinasti Umayyah yang mulanya kuat akhirnya tercerai-berai menjadi beberapa bagian, atau disebut juga dengan Muluk at-Tawaif atau raja-raja kecil. Hal itu ditambah pertikaian di antara sesama mereka yang kemudian lambat laun menjadikan kaum muslimin semakin lemah. Secara politik, pertikaian tersebut menyangkut ras dan sesama muslim sendiri. Kesultanan Islam di Andalusia tersebar di Toledo, Valencia, Merida, Cordoba, Almeria, Sevilla, dan Granada. Akan tetapi, satu persatu kerajaan itu runtuh dan hanya menyisakan Kesultanan Granada. Kerajaan itu juga sebenarnya berada di ujung tanduk akibat konflik internal keluarga Bani Ahmar. Kedua, cinta dunia dan takut mati kaum muslimin, khususnya anggota keluarga kerajaan Islam. Gaya hidup yang bermewah-mewahan merupakan godaan duniawi terhadap pemerintahan. Para penguasa mempunyai harta yang teramat banyak. Inilah salah satu hal yang membuat para penguasa bergaya hidup mewah, berfoya-foya, dan saling berseteru memperebutkan kekuasaan. Keadaan diperparah dengan melemahnya semangat perjuangan.
naiknya Hisham al-Mu'ayyad billah sebagai Khalifah Cordoba tahun 976 Masehi juga menjadi catatan sejarah Andalusia. Ketika diangkat menjadi sultan, saat itu ia masih berusia 11 tahun, sehingga secara aktual kekuasaan dikendalikan oleh para pejabat. Perpecahan pun tidak terelakkan. Satu persatu kerajaan kecil di Andalusia itu runtuh dan hanya menyisakan Kesultanan Granada. Sementara kerajaan itu juga sebenarnya berada di ujung tanduk akibat konflik internal keluarga Bani Ahmar. Pada masa kepemimpinan Amir Ali Abi Al-Hasan, kerajaan Granada mengalami kemunduran. Ia gemar hidup berfoya-foya, abai terhadap pertahanan dan ancaman kerajaan Nasrani. Dia juga bersikap lalim terhadap rakyatnya dengan mewajibkan berbagai pungutan di berbagai pasar, merampas harta negara, korupsi, serta kikir. Perebutan kekuasaan antara Muhammad VII Buatil dengan pamannya Muhammad VIII Al-Zagal juga terjadi. Kondisi itulah yang membuat Kesultanan Granada berantakan. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari kerajaan Castilla dan kerajaan Aragon. Mereka kemudian beberapa kali memimpin pasukan menyerbu benteng Granada. Padahal dua kerajaan itu juga sering terlibat konflik dan saling bermusuhan. Namun mereka akhirnya bersatu di bawah alasan yang sama, yakni menumpas pengaruh Islam di semenanjung Iberia. Para sultan yang kewalahan dalam menghadapi gempuran pasukan Kristen kemudian meminta bantuan ke beberapa kesultanan Islam di Afrika Utara. Akan tetapi, pasukan Kristen lebih gigih berjuang, sehingga pada tahun 1238 Masehi, mereka berhasil merebut Cordoba, diikuti Sevilla pada tahun 1248 Masehi. Tinggal Granada yang masih bertahan saat itu. Setelah berkali-kali berperang, akhirnya pada 2 Januari 1492 Kesultanan Granada menyerah. Pasukan Kristen merangsek memasuki kota itu. Mereka menerobos Istana Alhambra, mencabut bendera kesultanan dan diganti dengan panji-panji kedua kerajaan. Sultan Abu Abdullah Muhammad kemudian menekan perjanjian menyerah kepada Raja Ferdinand di sebuah gereja. Dia lantas pergi dari Istana Alhambra menuju sebuah anak bukit yang cukup tinggi. Menurut riwayat, dari tempat itu dia menatap Istana Alhambra sembari menangis. Jalan itu kemudian dikenal dengan nama Jalan Helahan Napas Terakhir Sang Moor. Seluruh umat muslim di Spanyol kemudian hanya diberi dua pilihan, memeluk Kristen atau pergi dari wilayah itu. Tragis dan sedih, itulah sejarah runtuhnya Islam di Andalusia.